ngerti. Kok numpak ngerti wis. Ibu apa bener pasang permanen tapi gak ada itu. Oh, gak ada narik bibitan diri terus. Biasanya kan cantolan iya. so 10 juta guys, umroh kurang 30. Ono PT KUB. Wah, blok bolak-balik. Umroh itu ya orang sing larang maneh. Iya, Mbak. Sampai apa nih? Bab ke 5 ya. Mutolaah ya pingin ada yang kurang pas ya. Ya nona ya pingin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'd. Bab al-khamis Satrul awal Babu tahrimil kadhib. Bagian pertama dari bab kelima. Ini berarti nanti ada beberapa bagian ya kalau melihat ininya. Oke, ada 2. Babu tahrimil kadhib, nanti yang bagian keduanya adalah babu bayani ma yajuzu minal kadhib. Bab haramnya berdusta. Qala Allah Ta'ala wa la taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Wala taqfu, dan janganlah, kalau biasanya diartikan janganlah berkata ya. Tapi sebenarnya taqfu itu jangan kamu bisa berkata, bisa berbuat. Jadi kalau diartikan jangan berkata ya jangan berkata. Kalau diartikan jangan berbuat ya jangan berbuat berarti. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, janganlah kamu berkata ma apa-apa yang laisa tidak ada laka bagimu bihi dengannya, dengan sesuatu tadi, ilmun, ilmu yang tidak kamu miliki ilmunya. Jangan mengatakan sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Atau wala taqfu, dan janganlah kamu berbuat ma laisa laka bihi ilmun, apa yang kamu tidak punya ilmunya. Termasuk diantaranya perbuatan dusta. Perbuatan dusta itu kita mengatakan sesuatu yang sebenarnya kita enggak tahu. Itu termasuk perbuatan dusta. Ya perbuatan melalui ucapan ya, perbuatan mulut ya, perbuatan lisan ya, itu ya berarti ya. Karena kita tidak takdir. Ya. Tapi ya sebelum takdir itu. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berkata, mungkin ada yang artinya mengikuti juga. Boleh. Nah, memang ada. Ma yalfidh, ma tidaklah yalfidhu melafalkan min qaulin, dari satu perkataan, illa kecuali ladaihi, di hadapan dia manusia itu tadi, raqibun atid, yang selalu mendampingi, yang mengawasi gitu ya. Ya biasanya kita artikan itu malaikat raqib atid. Nah, orang kita ngaraninya begitu. Artinya malaikat-malaikat itu dua malaikat itu yang selalu mendampingi kita, yang selalu mengawasi kita dan mencatat apapun yang kita perbuat, kita kerjakan dan kita omongkan. Kalau dalam ayat ini mayal fidhu min qaul, tidaklah mengucapkan satu omongan pun kecuali pasti ada yang mengawasi dan mencatatnya, ada petugasnya. Maka dari 2 ayat ini, yang pertama larangan untuk mengatakan sesuatu yang tidak ada ilmunya pada kita. Terus kemudian semua yang kita ucapkan itu selalu diawasi. Ini menjadi dalil, cukup bisa menjadi dalil bahwa berdusta itu tidak diperbolehkan. Kalau la taqfu itu diartikan jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki ilmunya, maka mengikuti di sini berarti ada orang mengatakan sesuatu lalu kita menceritakan ulang, langsung
apa adanya tanpa ada konfirmasi terlebih dahulu, nah itu juga termasuk dusta. Karena di salah satu hadis disebutkan kafa bil mar'i kadziban ay yuhaddisa bikulli ma sami'. Cukuplah orang itu menjadi seorang pendusta atau pembohong ketika dia setiap mendengar sesuatu langsung diomongkan. Nanti jangan-jangan ada di bawahnya. Bola. Hadis yang pertama, hadis awal hadis 1542. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dan dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, dia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, inna sesungguhnya as-sidqa, kejujuran itu yahdi, menunjuki, maksudnya menggiring, membawa, ilal birri, kepada kebaikan. Wa inna, dan sesungguhnya al-birra, kebaikan itu yahdi, membawa, ilal jannah, ke dalam jannah. Wa inna rajula, dan sesungguhnya seseorang itu la yasduqu, sungguh dia berlaku jujur, berkata jujur, hatta, hingga, maksud senantiasa berkata jujur, hatta yuktaba, hingga dia ditulis indallah, di hadapan Allah, siddiqan, sebagai orang yang selalu jujur. Jadi konsekuensi logis dari kaidahnya Nabi Muhammad SAW memberikan kaidah kepada kita, kalau perkataannya jujur itu akan membawa kita kepada kebaikan. Yang kita hasilkan, yang dihasilkan dari kejujuran itu senantiasa kebaikan, dan kebaikan itu membawa kita masuk ke dalam jannah. Nah, efeknya apa? Kalau kita berkata jujur, efeknya adalah nanti kita akan dicatat oleh Allah sebagai orang yang senantiasa jujur. Artinya itu merupakan sebuah keutamaan, dan itu bisa mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya selanjutnya kita ketika ada pilihan untuk berdusta atau berkata jujur, lalu kita memilih untuk berkata jujur, maka selanjutnya kita akan dimudahkan oleh Allah untuk selalu berkata jujur. Wa innal kadhiba, dan sungguhnya kedustaan itu yahdi ilal fujur, membawa kepada kedurhakaan, kepada dosa. Wa innal fujur, dan sungguhnya dosa atau kedurhakaan itu yahdi ilan nar, membawa kepada neraka. Wa innar rajul, sebagai kebalikan daripada kejujuran tadi, sungguhnya seorang itu layak dibu, sungguh dia memilih untuk berkata dusta, dan mudah dia mengatakan kedustaan, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai kemudian dia ditulis sebagai pendusta di hadapan Allah. Muttafaqun alaihi. Jadi pilihan itu ada di kita, karena nantinya apapun pilihan yang kita ambil, efeknya adalah selanjutnya kita akan mudah untuk melakukan itu tadi. Ketika pilihannya antara dusta atau jujur, terus pilihnya dusta, terus kemudian ternyata dengan kedustaan itu, dengan kebohongan itu selamat, maka selanjutnya akan milih untuk berdusta lagi. Ketika pilihannya dusta atau jujur, dengan kejujuran itu hatinya lebih tenang, maka selanjutnya lebih suka untuk berkata jujur. Hadis yang kedua 1543, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, arba'un, ada 4 macam sifat, man, barang siapa, kunna, adalah mereka, keempat sifat itu, fihi, di dalamnya, di dalam diri orang itu tadi, maka kana munafiqan khalisa, karena adalah dia itu, seorang itu tadi, munafiqan khalisa, orang munafik yang murni, 100% munafik. Wa man kanat, dan barang siapa yang adalah dia itu, fihi, di dalam dirinya itu, khaslatun, satu bagian, minhunna, dari keempat sifat itu tadi, kanat, adalah di dalam dirinya itu, fihi, di dalamnya, dalam dirinya, khaslatun, satu bagian, min nifakin, dari penyakit munafik, hatta yada'aha, sampai dia meninggalkan si sifat itu tadi. Jadi Rasulullah SAW akan mengabarkan dalam hadis ini, mengabarkan kepada kita bahwa ada 4
sifat yang kalau itu ngumpul dalam satu orang maka dia tergolong orang munafik. Nah, tentu ini untuk dijadikan bahan kewaspadaan kita masing-masing ya, karena kita tidak bisa menunjuk hidung seseorang terus kemudian mengatakan orang itu munafik. Itu banyak dawabitnya, banyak aturan-aturannya, banyak kaidah-kaidah yang harus ditempuh untuk akhirnya bisa menentukan apakah orang ini munafik atau tidak kalau mau menunjuk orang tertentu. Nah, maka ini sebagai bahan evaluasi diri masing-masing. Jadi empat sifat ini kalau ada di dalam satu orang ya kita harus waspada. Nanti jangan-jangan kita termasuk orang munafik. Nah, kalau ternyata ada salah satu dari keempat ini yang menjadi tabiat kita, maka ya kata Nabi berarti di dalam diri kita mengandung unsur kemunafikan. Apa aja itu? Apabila u'tumina dia diberi amanah, khana dia berkhianat. Ada amanah untuk menjaga harta muslimin misalnya, dipasrai jadi bendahara, khana dia berkhianat. Kalau pas butuh enggak pakai izin kepada yang punya, langsung dipinjem. Dipinjem untuk bangun rumah dulu. Nah, itu khianat namanya. Banyak itu contoh sekarang, tapi bukan jadi bendahara ini ya, bukan untuk bangun rumah, biasanya untuk bangun jalan. Nah, itu juga khianat, termasuk itu. Wa idza, dan apabila haddatsa dia berbicara atau bercerita, kadzaba maka dia berdusta. Satu khianat, dua bohong. Yang tadi khianat itu karena dia memegang amanah tertentu kemudian dia tidak menjalankan sesuai dengan peruntukannya, itu khianat tadi. Terus yang kedua, ini nggak ada apa-apa yang dipegang tapi ngomong tok iki. Ngomong tok, omongannya dusta. Wa idza ahada, dan apabila dia berjanji, ghadara dia menyelisih. Dia ada janji untuk misal saya kalau jadi anggota ini bukan anggota ya. Ini nanti selama 1 tahun kita damai ya, jangan sampai ada persaingan bisnis. Kamu bikin bisnis di sana, saya bikin bisnis di sini, jangan ada ekspansi bisnis ke wilayah masing-masing misalnya. Ini sesama muslim ini. Nah, kok ternyata belum nyampe 1 tahun sudah yang satu bikin cabang di dekatnya punya atau di wilayahnya teman yang satunya tadi. Padahal sama-sama ada perjanjian antara dua orang tadi. Maka itu termasuk yang menyelisihi janji tadi. Ada perjanjian tapi dia menyelisih. Wa idza khasama, dan apabila dia bertengkar, berselisih ya, fajara maka dia berdosa atau melampaui batas. Tafakun alaihi. Nah, ini keempat sifat ini memang semuanya sifat tercela, tapi rawan ada orang yang melakukan ini meskipun skalanya mungkin nggak sama ya. Khasama fajaro itu juga biasanya, apalagi ini anak kecil tuh sudah terlatih, maksudnya bukan terlatih ya, latihan khasama fajaro, dipukul temannya balasnya luwih banter atau 2 kali. Terus kemudian ketika diadili oleh orang dewasa, nanti ada alasan-alasan, itu udah kalau nggak dihentikan bahaya. Bagaimana caranya supaya tidak terbiasa seperti itu? Atau mungkin yang lainnya, idza ahada ghadara, ada perjanjian ini kemudian berusaha mencari celah dari perjanjian itu tadi. Nah, nek sing santri kan ada perjanjian untuk
tidak mempergunakan alat atau alat yang bisa tersambung ke internet gitu. Nah itu nyari celah ini sinyal WiFi-nya mati atau sinyal internetnya mati. Nah, itu tidak bagus itu. Sudah mulai terjangkit ke situ. Atau hadatsa kadzaba karena mungkin takut kalah saing. Ini loh yang bikin masakan segini banyaknya ini semuanya telonya ini dari keluarga saya. Mungkin yang cerita itu memang betulan punya kebun telo banyak, luas, terus mau dijual. Oh tahu nggak, itu ngangkutnya itu pakai mobil punyanya kerabat saya juga, itu pak itu punya mobil itu kerabat saya. Yang lainnya satunya nggak terima, padahal mungkin ya kerabat jauh banget, kerabat dari Mbah Adam mungkin. Nah, tapi kan kalau dari omongan kayak begitu seolah-olah itu memang kerabat dekat saja. Kayaknya gara-gara gengsi ben gak kalah sama temannya, maka terus bikin cerita. Itu kan ceritanya kemudian mengandung kedustaan. Apalagi kalau tidak tuminakhona ini banyak ya, tapi kita nggak bisa nunjuk. Oh berarti orang itu munafik, nggak bisa. Oh berarti dalam dirinya ada kemunafikan, nggak bisa juga. Untuk sekedar evaluasi diri. Waqad sabaqa bayanuhu, dan telah lewat keterangannya ma'a hadis Abi Hurairah, bersama hadis Abi Hurairah binahwihi, dan semisalnya fi bab, pada bab al-wafa bil ahdi. Ini kita belum makmurat ini harusnya. Bab menunaikan janji. Aku berapa lama tadi ya? 16 menit barusan. Kurang. Ini lanjut dulu atau gimana nih? Lanjut saja ya. Ini harus setengah jam lah. Bisanya nanti rata akhir. Hadis yang ketiga 1544 di naskah saya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhu, dan dari Ibnu Abbas semoga Allah meridai keduanya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man barang siapa tahallama menceritakan mimpi, menceritakan mimpi, bukan sekedar menceritakan ya, nyerita mimpi, menceritakan mimpi, maksudnya dia sebenarnya nggak mimpi tapi ceritanya mimpi. Bihulmin, dengan satu mimpi, lam yarahu, yang dia tidak melihatnya. Artinya ya itu tadi, sajane nggak ngimpi tapi gara-gara temannya, aku ngimpi ini lucu. Oh iya, aku yang ngimpi ini, nggak mau kalah itu. Biasanya kan godaannya di situ. Maksudnya cuma guyon. Nah, padahal ini ancamannya serius. Barang siapa yang menceritakan mimpi dengan mimpi yang dia tidak lihat, nggak ngimpi kayak begitu sebenarnya, atau sebagian memang dilihat tapi ditambah-tambahi sendiri. Karena kan mimpi itu nggak semuanya hafal ya kita, nggak semuanya terus teringat pas waktu bangun. Udah bangun kayak mimpinya tadi bagus sih, opo diingat-ingat nggak masuk di otak. Sering begitu kan. Nah tapi diarang aja, yang penting api, nyari cerita yang bagus-bagus. Nah itu tidak boleh. Kurang ya. Tidak bolehnya belum nyampe ini. Kullifa, maka dia akan dibebani nanti di akhirat ya. Ayyakida, bahwasanya dia untuk kullifa, dia akan dibebani ayyakida, untuk mengikat baina sya'irataini, di antara dua helai rambut ya. Walai yaf'al, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Syairah. Oh biji gandum. Oh iya, syairatain, dua biji gandum. Lebih nalen ini. Walai yaf'al, dan dia tidak akan bisa melakukannya. Iya. Dan ini di akhirat loh. Iya kan, di akhirat kan beban untuk nganukan ini. Ini merupakan siksaan, kayak yang bikin patung terus kemudian nanti di akhirat disuruh ngasih nyawa. Itu kan ya susah itu. Wong kita nggak punya ya. Ayo kayak ono nyawa.
Kalau di sana yang nyuruh itu Gusti Allah, katanya mboten sakit Gusti Allah, gak usah ya, nggak bisa. Mau itu siksanya memang disuruh kayak gitu, itu sebagai siksaan itu. Nah ini juga begitu. Oh biji gandum ya, lali aku. Nek dua rambut ya bisa, mungkin biasa gampang. Wa man istama'a, dan barang siapa yang mendengarkan ila hadithi qaumin, istama'a itu mendengarkan dengan seksama ya, benar-benar ngrungokne, berusaha untuk bisa mendengarkan betul. Ila hadithi qaumin, kepada perkataan atau cerita atau perbincangan kaum, suatu kaum, wahum, sedangkan mereka itu orang yang sedang ngomong itu tadi, sedang ngobrol tadi, lahu, kepadanya, maksud kepada orang itu atau kepada perbuatan mendengarkan itu tadi dari orang asing yang enggak ada di circle-nya itu tadi, karihuna, mereka benci, atau yafirruna, mereka lari, minhu, darinya, mereka enggak mau didengarkan oleh orang itu tadi. Maka tapi orangnya maksa dengar-dengerin ya, maka subba, akan dituang fi udunaihi, pada kedua telinganya, al-anuku, timah ya. Apa itu? Iya, timah lah. Timah al-anuk itu timah cair ya. Nek timah tok dia kelotak gitu. Ini timah cair yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Ah ini tadi nggak bikin patung ini. Loh lah sak cerita ini. Kalau yang dituang timah cair nggak mungkin dingin, mesti panas itu. Ke telinga itu jelas kan memang siksa. Kalau tadi yang disuruh ngikat gandum, 2 biji gandum nggak bisa, itu juga siksa sebenarnya. Waman sawwara, dan barang siapa yang membuat rupa, sawwara suratan, membuat suatu rupa. Ada yang mengartikan sawwara suratan itu bikin gambar, karena kadung mengartikan surah itu sebagai gambar. Al-musawwir itu yang membentuk rupa kan ya? Ya membentuk rupa kan, berarti ada bentuk gitu kan ya? Bukan gambar datar ini. Sawwara suratan, yang menggambar satu rupa, ya ada bentuknya, membentuk rupa itu. Udziba, maka dia akan disiksa. Enggak cuma itu, wa kullifa, dan dia, dua ini berarti ya. Udziba, dia akan disiksa, entah apa siksanya. Wa kullifa, dan dia dibebani, ayyan fuha, bahwasanya yang fuha, dia meniupkan, fiha, padanya, pada surahnya tadi, ar-ruha, meniupkan ruh, walaysa binafikh, dan dia tidak bisa meniupkan ruh. Rawahul Bukhari. Ini termasuk di antara dosa-dosa yang memang betul dosa ya. Jadi kalau ada perbuatan yang disebutkan akibatnya itu siksa, berarti perbuatan itu haram untuk dilakukan. Nek cuma ada perbuatan terus Nabi melarang gitu aja, nah itu bisa jadi haram, bisa jadi makruh. Tapi kalau jelas Nabi ceritakan ini nanti bakal disiksa seperti ini, wah itu jelas haram. Nah apa aja tadi? Bohong tapi dalam masalah ngimpi. Nggak ngimpi bilangnya ngimpi, atau ngimpi A bilangnya ngimpi ABCD, ngimpinya B bilangnya ngimpi ABC. Itu termasuk kebohongan. Nah, nanti ada siksanya di akhirat, disuruh itu tadi. Terus kemudian mendengarkan omongan orang-orang yang ngomong itu tadi, nanti ngobrol ngerumpi atau bagaimana membicarakan sesuatu, orang-orangnya tadi memang nggak melibatkan kita, ya sudah nggak usah ikut-ikut, karena nanti akan tetap berusaha nguping. Nah ini ya bahasanya nguping ya. Istama'a di sini bukan istama'a yang mendengarkan dengan seksama saja, tapi istama'anya ini karena memang orang yang kita dengar nggak mau kita dengar, ya berarti kita nguping. Maka akan dituang timah panas ke kedua telinga, kiwonengen, atau pakai corong atau bagaimana ya? Kok bisa masuk dua-duanya?
atau teknologinya kayak apa flash apa sing nyemprot dari bawah ada yang nyemprot, dari atas ada yang nyemprot atau dari cerot gitu nggak tahu. Nggak tembus loh. Nggak nek di dunia nggak tembus ya, nanti besok nggak tahu kalau di akhirat mau dicoba sampai tembus nggak tahu. Tapi kan subafi udunai dari ke dalam duanya, nggak dari satu terus keluar satu. Terus kalau bikin patung, nah itu nanti dia disiksa, tidak disebutkan siksanya apa. Wa kullifa, selain itu juga disuruh untuk meniupkan ruh, padahal nggak bakal bisa meniupkan ruh di dalam bentuk apapun itu. Ini sebagian orang mengartikan man sawwara suratan, ini diartikan sebagai gambar, tapi kayaknya kurang pas. Kalau lukisan kan juga nggak bentuk juga. Ya sih, gambar atau lukis ya timbul dikit mungkin, tapi yang kalau kita arahkan sawwara suratan ini sebagai itu ya kembalinya ke asmaul husnanya tadi, al musawwir itu berarti Allah menggambar tok. Kalau lukisan Grenjel City ngono lah, berarti enggak bisa masuk ke situ kan. Terus ada yang mengharamkan foto itu juga ya pendapat beliau ya, cuma kita kebetulan tidak menganggap demikian karena kita memahami sawwara ini yang ada bentuknya, ada bentuk fisiknya, dan itu pun masih ada pengecualian kan ya. Kalau ada misal bentuk boneka hewan atau bentuk apa, kalau untuk mainan anak kan tidak apa-apa tuh itu, asalkan setelah dipakai dibereskan, nggak digeler-gelerkan, ada di tempatnya masing-masing. Tahallama, kata tahallama yang ada di atas tadi, ai qala innahu halama, dia mengatakan bahwasanya dia mimpi fi naumihi, halama bermimpi fi naumihi dalam tidurnya, wara'a dan dia melihat kada wa kada ini dan ini, wa huwa kadzibun dengan dia dusta. Jadi bukan menceritakan mimpi tapi menceritakan mimpi. Ya, aslinya tidak mimpi. Wal anuk, kata anuk tadi di atas harokatnya anuk ya. Di sini bawah nggak ada harokatnya. Anak biasanya dibaca anak. Oh iya, bil maddi dengan bacaan mad di awal a wa dhammin nun, nunnya dhammah nu, wa takhfifil kaf. Iya kaf takhfif. Enggak pakai tasdid ya. Mana mungkin ya. Wa huwa, dia itu adalah ar-rasasu, timah al-mudhabu yang dicairkan. Dan itu nggak mungkin kalau dia nggak panas. 28 kurang dikit lagi ya. Semakna ini. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibnu Umar yang tadi dari Ibnu Abbas, ini Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min termasuk dari afrol firo, afro paling dustanya, al firo dusta-dusta itu. Jadi termasuk bab dusta itu adalah apa nih? An bahwasanya yuria memperlihatkan, siapa memperlihatkan ar-rajulu seorang laki-laki itu, ainaihi kepada kedua matanya, ma apa-apa yang lam taraya kedua matanya itu enggak ngelihat. Matanya enggak ngelihat sesuatu tapi dipaksa ngelihat sesuatu. Rawahul Bukhari. Apa itu? Apakah melihat sesuatu pakai mikroskop? Enggak, bukan itu. Wa maknahu, dan maknanya adalah yaqulu, dia mengatakan ra'aitu fi ma lam yarahu. Dia mengatakan ra'aitu fi pada apa yang lam yarahu, apa yang dia tidak lihat. Ngomongin delok padahal aslinya tidak delok. Nah, ini semakna dengan yang salah satu bagian dari hadisnya Ibnu Abbas tadi ya. Termasuk dusta sing paling nemen. Wong masalah ngimpi ya lho, adek mentolo dusta. Nah, itu kan berarti kebangetan dustanya itu. Enggak untung apa-apa itu. Kecuali kalau ngimpi apa ya berkaitan dengan penguasa misalnya, oh aku mimpi nanti
kekuasaannya ini langgeng, semua rakyatnya sudah mati, tinggal penguasanya tok yang masih hidup, dan kemudian rakyatnya, keturunan rakyatnya masih melanjutkan, dipilih untuk periode yang ke-100 misalnya, ya bisa aja. Berarti nek 100 ya 500 tahun. Misalnya seperti itu, ngimpi kayak begitu, berdusta, mengaku ngimpi seperti itu juga ya ada tujuannya sih ya. Tapi kalau umumnya orang ngimpi kok sampai berdusta itu berarti kan kebangetan. Itu sama saja memaksa matanya untuk melihat sesuatu yang sebenarnya nggak dilihat oleh mata itu tadi. Sampun, sudah nggih. Untuk pembacaan hadisnya kita sampai di 1, 2, 3, 4. Besok insya Allah kita lanjut hadis yang kelima, tapi itu tidak tahu bisa satu pertemuan apa enggak itu. Samurah bin Jundub. Oh ini. Lo. Mantap ini. Kayak cerita Dajjal ya tahu. Wow. Oh tinggal satu hadis tok ini bab ini. Wes gampang. Tinggal satu hadis tok tapi 2 halaman lebih. Loh, mendingan kula mek 2 halaman lebih sithik kok. Mas, piye naskah? Ya, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang masih di babu tahrimil kadzib. Segala kebenaran tentu datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan kekurangan maupun kesalahan adalah murni kesalahan dari saya pribadi selaku manusia. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa aqul qali hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma rabbana bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Ndak. Omah asar maghrib gerimis. Bisa salah.